Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan semoga dikabulkan semua doa-doanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video ini saya dokumentasikan cara mengganti seal gardan atau seal pinion gardan mobil, khususnya pada mobil Kijang Kapsul LGX 1.8 EV. Sebelumnya teman-teman bisa lihat kondisi oli yang keluar karena seal pinion gardan yang bocor atau sudah rusak. Jika keadaan ini tidak cepat ditangani, dampaknya akan sangat fatal sekali. Pertama, oli gardan akan habis keluar, kemudian komponen gardan akan kekurangan pelumasan, lalu gardan akan berdengung. Jika gardan sudah berdengung dan keadaan belum parah, kemungkinan besar gardan masih bisa disetel. Jika gear, bearing, atau komponen-komponen gardan sudah aus atau rusak cukup parah, solusinya hanya dengan cara mengganti dalaman gardan atau mengganti gardan satu gelondong. Dan penggantian tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedikit berbagi pengalaman pribadi saya. Pada awalnya gardan hanya rembes oli, jadi mobil tetap saya gunakan beraktivitas. Waktu di jalan tol ada suara aneh, kemudian suara yang keluar itu dengung kecil sekali. Setelah saya cek, ternyata oli gardan itu sudah bocor sangat banyak. Karena keadaan masih Lebaran Idul Fitri dan saya tidak menemukan penjual oli, akhirnya mobil saya paksa jalan perlahan sejauh sekitar 120 km-an. Dan akhirnya setelah ganti oli gardan itu tetap dengung. Kemudian gardan saya setel juga tetap dengung. Jadi akhirnya saya berpikir daripada mengganti dalaman gardan seperti bearing ataupun gear pinion dan lain sebagainya, jadi saya ambil solusinya itu saya ganti gardan copotan satu gelondong. Dan untuk ukuran saya, harganya itu cukup mahal untuk segelondong gardan bekas. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika mobil teman-teman itu sudah ada rembesan oli pada gardan, segeralah dicek dan lakukan perbaikan. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama karena dampaknya sangat fatal sekali. Jadi untuk penggantian seal pinion gardan itu cukup mudah, teman-teman itu bisa menggantinya sendiri. Jadi kuncinya kerjakan dengan santai, dengan sabar, jadi tidak perlu terburu-buru dalam mengganti seal pinion gardan ini. Untuk seal gardan ini bervariasi kualitas dan harganya. Yang jelas seal yang original yang bagus kualitasnya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, untuk seal pinion yang harganya murah itu karetnya itu keras, tidak lentur. Jika dipasang biasanya tidak akan awet dan bisa melukai as pada yoke pinion. Dan seal yang original itu karet sealnya itu lebih lembut atau lebih elastis gitu. Baik, langsung saja kita kerjakan. Pertama kita lepaskan dua baut pengikat bearing gantung ini. Lepaskan menggunakan kunci 14. Setelah kedua baut pengikat bearing lepas, kemudian lepaskan 4 baut pada flag yoke ini. Lepaskan 4 baut menggunakan kunci 12. Setelah terlepas bautnya, biasanya yoke ini lengket karena karat ya. Jadi bisa menggunakan obeng untuk mencongkelnya. Jika sudah terlepas, tarik kopel atau propeller ke arah belakang mobil sampai as yoke pada bak transmisi terlepas. Jika sudah terlepas, gantung kopel itu menggunakan tali seperti ini. Langkah selanjutnya, kita melepas yoke pinion. Sebelum melepas yoke pinion, pasang kembali dua baut seperti ini pada yoke pinionnya. Kemudian buka atau renggangkan pengunci baut ini menggunakan obeng seperti ini. Jika sudah terbuka, kemudian selipkan kunci T seperti ini. Jadi fungsi kunci T ini untuk menahan supaya as gardan itu tidak ikut berputar saat kita mengendorkan baut pengunci pada yoke pinion ini. Kemudian buka baut ini menggunakan kunci 24 berlawanan dengan arah jarum jam sampai terlepas. Jika baut sudah terlepas, tarik keluar yoke pinion ini sampai terlepas. Nah, inilah penampakan seal yang akan kita ganti. Seharusnya oli ini tidak keluar seperti ini, atau oli seharusnya tertahan oleh seal. Langkah selanjutnya kita lepaskan seal ini. Caranya congkel saja seal ini menggunakan kunci pas seperti ini. Biarkan oli keluar sampai tidak menetes lagi. Kemudian kita cek as pada yoke pinion ini. Ini tempat posisi karet seal bersentuhan dengan as yoke pinion ini
pada as ini sudah ada garis melingkar seperti ini ya. Jika garis ini sudah dalam atau sudah membentuk celah, meskipun seal pinion diganti, biasanya seal itu sudah tidak akan bertahan lama. Jadi salah satu solusi supaya seal itu lebih awet, caranya dengan memotong sedikit per pada seal pinionnya. Setelah dipotong nanti bisa dipasang kembali. Atau untuk lebih amannya, ganti yoke pinion ini dengan yang baru. Untuk as yoke ini hanya berbentuk garis melingkar saja, jadi belum ada celahnya. Untuk seal, saya sarankan untuk membeli seal yang original saja, karena karet pada seal original itu lebih lembut atau lebih lentur seperti yang saya sebut sebelumnya. Kalau seal ini karetnya agak keras, kurang elastis, jadi kesimpulannya itu lebih awet seal yang original. Nanti saat dipasang posisinya seperti ini ya. Kita berikan grease atau stempet pada as dan pada ujung yoke ini dan pada celah pada karet seal ini. Langkah selanjutnya, jika oli sudah tidak menetes, bersihkan sisi dalam ini sampai bersih dari oli. Setelah itu berikan lem sealer atau lem packing pada seal seperti ini. Berikutnya pasang seal pinionnya. Usahakan saat memasang seal ini, seal benar-benar masuk dengan presisi, jangan sampai miring. Setelah itu pasang kembali yoke pinionnya, masukkan yoke-nya sampai benar-benar masuk pas pada posisinya. Kemudian pasang baut pengikatnya, kemudian pasang kunci T sebagai penahan yoke seperti ini. Kencangkan baut pengikat yoke pinion dengan maksimal. Jangan lupa kunci kembali baut yoke pinion seperti ini. Setelah itu pasang as sleeve yoke-nya pada bak transmisi terlebih dahulu. Jika sudah terpasang, kemudian pasang flag yoke dengan yoke pinion. Kencangkan keempat baut ini dengan maksimal. Jika sudah, kencangkan baut pengikat bearing gantungnya ini. Jadi di sini prosesnya sudah selesai, tinggal mengisi oli kardannya. Untuk cara mengganti oli kardan, linknya ada pada bagian atas pada video ini, atau teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi pada video ini. Demikian, semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.